untuk ini ya, untuk mewujudkan impiannya Kak Ola ya. Ini kan memang udah impiannya lama Bitri kan untuk ngadain konser ini. Memang yang waktu ngadain konser ini lumayan menguras tenaga dan pikiran dia, tapi akhirnya terlaksana itu juga memang luar biasa banget sih konsernya tuh. Nah itu ya menunjukkan lah gitu kalau misalnya memang dia tuh bener-bener pengen mewujudkan ini impian istrinya. Banyak hal yang dicari dalam sebuah rumah tangga itu, yang orang-orang cari dalam sebuah rumah tangga itu ada di keluarga Nola sama Baldi. Rumah tangganya yang udah ikut saya sama suami saya saksikan itu insya Allah sempurna banget. Kehadirannya Naura, Bevan sama Neona, lalu apa yang udah Baldi kasih buat keluarga gitu, itu juga bisa dirasakan sama kami gitu ya, yang di luar keluarga intinya mereka tetap seperti ini karena aku lihat juga maksudnya mereka berdua saling mengisi gitu, saling melengkapi gitu. Mereka tetap seperti ini aja, tetap seperti ini, tetap bisa menjaga hubungan sebaik-baiknya. Ya jangan ya masih tetap saling mengisi lah. Di awal-awal nikah sempat banget setiap pulang dari acara keluarga, Nola tuh merasakan down. Ditanyain kapan hamil, sudah hamil atau belum, terus perutnya dipegang, itu dalam kondisi yang Nola belum hamil. Dan kita sebagai laki-laki kadang-kadang juga jadi down ngeliat istri seperti itu. Padahal waktu itu hitungan kita nikah masih kurang dari 6 bulan. Kita baru menikah less than 6 months. Kita lagi nikmatin berduaan, Nola nyanyi lagi kemana-mana, kita lagi pergi kemana-mana gitu. Terus setiap acara keluarga atau setiap ketemu orang siapapun selalu berbahasa-basi nanya, kok belum hamil? Kok sudah hamil? Lagi hamil ya? Udah isi belum? Nah, itu tuh Nola tuh pulang ke rumah dalam kondisi nangis. Apalagi down. Apalagi pada saat itu aku sempat operasi tiroid. Dokter sempat bilang agak sulit untuk mempunyai keturunan gitu. Karena hormon tiroidnya sendiri udah diangkat, jadi harus disuplai. Aku harus minum obat tiraksi itu untuk hormonnya supaya menstabilkan hormonnya hormon seumur tiroid hidup. Hormon tiroid itu kan untuk salah satunya juga dibutuhkan pada saat hormon ya. Jadi mau dibutuhkan pada saat ibu orang yang ingin hamil atau orang ingin punya anak gitu. Nola udah diangkat. Aku diangkat udah bersih semua. Jadi kata dokter memang rada sulit kamu untuk punya anak. Gitu. Sebelum kita nikah itu Nola sempat di perjalanan kita pulang ke rumah ke Bekasi gitu dia nangis. Dia pengen nanya sama aku sebelum nikah, yakin nggak mau sama aku? Loh kenapa nggak yakin? Aku bilang gitu. Yakin nggak? Dia nanya berkali-kali sambil nangis, bingung dong kenapa? Saya mau cerita sesuatu kata dia. Akhirnya dia cerita masalah sakitnya. Aku bilang, oh aku udah sempet nonton kok di TV sakitnya kamu. Kenapa emang? Kan sudah selesai. Aku bilang gitu. Aku tahu kok minum obat tiap hari. Aku suka nyiapin obatnya buat kamu kok. Kamu tahu nggak efeknya aku kenapa sakit ini? Aku nggak bisa punya anak. Kemungkinan kata dokter. Siapa apa nggak sebelum nikah? Nola sempat ngomong gitu, kalau nggak kamu cari orang lain karena mungkin sama aku sulit dapat anak. Ngomongin kayak gitu waktu kita nikah. Jawaban aku gampang. Kalau Allah mau kasih waktu itu, kapanpun pasti Allah kasih. Kalau nggak berarti emang belum jalan ya. Allah nggak percaya sama kita. Jawaban aku semudah itu ke Nola. Aku bilang tidak pernah merubah sedikit pun niat aku, tidak pernah untuk mundur, dan selalu yakin bahwa keturunan itu pasti dikasih sama Allah, titipan di saat dia percaya sama kita. Yang terberat adalah waktu kita awal nikah, ya kondisi sempat kosong hampir 7 bulan, orang-orang bertanya, basa-basinya kadang-kadang seperti nggak penting. Tiap pulang ke rumah Nola nangis gitu loh, di perjalanan dia nangis, orang nanya gitu, sensitif. Akhirnya kita berusaha untuk menjalani segala sesuatunya yang perlu orang jalani. Dari Nola yang mesti minum air nuklir pada waktu itu dia minum air nuklir buat dicek tiroidnya dia masukin ke dalam si alat itu untuk scanning untuk dicek apakah dia emang siap untuk bisa hamil. Aku pun harus menjalani hal yang sama. Ya akhirnya Allah kasih jawaban nggak lama kok ya. Jadi setelah 7 bulan itu hasil tes belum kita ambil Nola sudah positif hamil. Pada waktu itu jadi ingat tuh bulan puasa. Itu bulan puasa, tes yang buat kita laki-laki tuh maluin lah, kita mesti ke klinik itu tuh buat kita laki malu aja. Cuman yang perlu kita ambil karena kita harus yakin bahwa emang kita tuh sehat.
memang ternyata kalau Allah berkehendak jadi ya jadi gitu, dikasih ya dikarunia anak ya alhamdulillah sekarang malah punya 3 anak gitu. Iya dong. Wah banget, luar biasa. Pasti buat semua orang tua. Buat semua orang tua ya. pasti anak jadi sumber kebahagiaan lah. Kita sih ngerasain banget begitu Naura lahir, anak pertamaku. Nola tuh tipikalnya ibu yang tidak pernah mau meninggalkan anak. Dia mau urus segala sesuatunya sendiri. Babysitter itu cuman orang yang mengangkat barang, nyuci baju. Jadi Nola dari memandikan, menyusui, menyiapkan makan, masak, semuanya itu Nola lakukan sendiri. Setiap kita landing ke salah satu kota tujuan Nola untuk nyanyi, pasti kita ke supermarket dulu membeli bahan makanan. Sampai ke hotel Nola JR. Setelah Nola JR, Nola menyusui, anakku tidur, dia masak. Begitu dia masak, setengah matang ditinggal, dia dandan. Kelar dia dandan, makanan ready. Dia suapin anaknya dulu, sambil ganti baju. Dia ganti baju nyanyi. Begitu anakku kenyang, selesai makan, dia pergi nyanyi. Dia pergi nyanyi, balik lagi, ya anakku disusuin lagi. Nah, anakku Naura itu punya cerita lucu. Banyak banget teman-teman yang di dunia entertainment yang tahu banget Naura karakternya. Jadi Naura tuh anak yang sangat dekat sama Nola, anak pertamaku. Dia ditinggal Nola sejam itu dia nangis. Dan nangisnya bukan nangis nangisnya teriak. Nangisnya teriak sampai suaranya kayak mau habis. Sejam Nola nyanyi, sejam itu dia nangis. Dia nggak pengaruh sama neneknya, sama bapaknya sendiri, sama siapapun. Makanya nggak pakai suster. Dia cuman perlu sama mamanya. Nangis kenceng itu, aku didatengin sama security hotel, disangka aku lagi nyiksa anakku, lagi dicubit, didatengin tamu hotel sebelah nih, Pak anaknya diapain? Saya nggak apa-apain, saya bilang gitu. Kok kamu diem sama bapaknya gimana setahun. Gitu. Dia sampai umur setahun lebih masih begitu. Begitu Nola selesai nyanyi, lagi kencengot kayak mute. Tempel tangan Nola, baru kena badan Nola gini, dia ngempeng, pok, langsung serp kayak di mute, serp. Dari nangis kenceng yang bikin orang panik tuh, sampai diem. Jadi tuh kalau di belakang panggung, teman-teman udah tahu tuh, Naura belum nangis belum, bentar lagi Nola naik panggung pasti nangis. Jadi bener. Sambil dandan pun sambil gendong. Sambil dandan gendong. Aku punya hadiah buat kamu. Apaan tuh? Kamu jangan, jangan. Itu buat siapa? Buat kamu ini. Buat apa? Kenapa kasih aku ini? Gak apa-apa, buat kamu ini. Aku nggak tahu mau bilang makasih apa enggak. Kenapa? Ini tikus. Yang buat apaan? Ini buat kamu hadiah. Yang bagusan kayak apaan gitu? Kok tikus? Makasih ya yang bingung deh tuh. Kamu nih, kasih yang bener dulu. Kok gini? Kok tikus? Bagus nggak? Ya, buat anaknya aja. Iya yang, kasihan ya. Tikus kan itu? Hamster. Iya hamster, ya sama aja bentuknya. Aduh, enggak, aku geli aja sebenarnya. Ya Allah, tega banget kamu. Ih, geli. Februari itu sebenarnya emang pas kebetulan kita pilih pilih hari dulu. Pas kita lihat tanggal 29 ya. Dan di 29 itu gedungnya dapat gitu loh. Ternyata kita nggak ngebayangin itu bakal kehabisan gitu. Jadi begitu pilih tanggal 29, semua gedung di Jakarta rame. Ya gedung yang kita mau kenapa dilalanya malah kita dapat ya. Kita survei, pilih, DP langsung dapat. Terus baru yang tanggal 29. Kita ngerayainnya 4 tahun sekali loh. Gitu. Ini kita baru bisa ngerayainnya nanti 2016 kita bilang gitu. Ya Allah. Ya. Yang mewujudkan akhirnya konser B3 gitu ya. Jadi apa ya? Dulu kayaknya karirnya orang yang nggak ngerti sebenarnya Bali. Gue terharu.
Tisu apa namanya? Apa ya? Itu yang tadi aku bilang. Ini tuh impiannya nggak hanya aku, tapi kita semua gitu. Terus nggak nyangka Baldi orang yang bisa ngewujudin ini. Di umur 20 tahun Bitri, orang yang nggak ngerti, bisa dibilang orang yang nggak ngerti tentang dunia seni, ibaratnya orang yang nggak terlibat dalam masa pembentukan Bitri di awal, yang nggak tahu perjuangannya kita kayak apa, tapi dia bisa ngewujudin bikinin konser. Dan ini aku tahu perjuangannya luar biasa, susahnya sampai akhirnya sampai saat ini orang masih ngomongin konsernya, orang yang nonton. Ini luar biasa sih buat aku, ini kayak wujud perjuangannya dia dalam bentuk yang lain ya gitu. Jadi nggak hanya sebagai suami, tapi Baldi juga sebagai partner kerja yang bisa membuktikan gak hanya ke aku tapi ke Widhi Cynthia dan orang banyak, bahkan ke BeFriends sendiri, ke penggemarnya Bitri, sebutannya BeFriends, dan mewujudkan impian banyak orang untuk kami bisa bikin konser, kami masih ada, kami masih bernyanyi, kami masih layak untuk di atas panggung gitu, dan akhirnya bisa mewujudkan konser yang sangat luar biasa. Jadi kerja keras Baldi, Bitri, dan semua tim lainnya, kita bisa wujudkan di atas panggung selama 2,5 jam, dan itu sampai sekarang orang bilang itu the best concert dari tahun lalu gitu. Dan aku sangat bangga banget, dan ini sejarah buat Bitri sendiri yang dulu sejarahnya tuh awalnya dulu menang festival sana sini, kita bisa ngukur prestasi di negara orang, tapi di negara sendiri selain dapat penghargaan lagu ya, tapi untuk Bitri sendiri, untuk kaminya sendiri, ini dia gitu. Di sini kami kayak merasa sangat dihargai. Perjalanan kami yang cukup panjang berkarir, di tanggal 3 November tahun 2013 dibuktikan dengan terjadinya konser yang memang Baldi yang sangat mengusahakan ini bisa terjadi, dan bantuan banyak orang tentunya. Iya, itu karena Baldi. Selamanya kau berjanji untuk mencintaiku, kasih setiamu kembalikan harapan dan rasa cintaku, dan segalanya hanya Tuhan yang memberi untukku, hingga ku bahkan mampu dengan tegar menjalani arti hidup ini. Aku mau berterima kasih udah sabar menunggu di saat sebelum kita nikah untuk meyakinkan hati bahwa emang kamu pilihan terakhir aku. Pengen banget bisa bagian kamu lahir batin. Semoga semua cita-cita impian kita buat kamu, kita, dan anak-anak bisa aku wujudkan, dan memenuhi janjiku tetap membahagiain kamu sampai mata ini tertutup untuk selamanya.